Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Netizen warganet rahimakumullah, mari kita kaji untuk kita hari ini, yaitu fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, apalagi sekarang musim pendaftaran siswa baru atau pendaftaran peserta didik baru, di mana banyak administrasi yang harus dibuat oleh orang tua wali untuk menghantarkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sayangnya apa yang terjadi, kadang-kadang kita menghalalkan segala cara. Kita membuat keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya, keterangan-keterangan yang asli tapi hakikatnya adalah palsu. Sebagai contoh, pemalsuan kelahiran, pemalsuan domisili, pemalsuan KK, dan lain sebagainya. Bahkan pemalsuan anak angkat menjadi anak kandung. Warganet netizen rahimakumullah, kita beri contoh saja untuk pemalsuan, sebenarnya bukan palsu tapi realisasinya di lapangan. Misalnya kita punya anak yang jauh dan ingin bersekolah di sebuah kampung, dan karena terjerat dengan aturan zonasi, maka anak-anak kita tidak bisa masuk. Akhirnya dengan akal-akalan membuat surat domisili, yaitu tinggal di sebuah pesantren. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika betul-betul mau tinggal di pesantren, tapi itu bisa jadi sesuatu yang sangat tidak baik, bahkan hukumnya terlarang dalam ajaran Islam. Jika memang hanya sekedar ingin membuat surat saja, tapi anaknya tidak mau, bahkan tidak ada niat tinggal di pesantren, hanya sekedar membuat persyaratan agar bisa diterima di sekolah tersebut. Ada lagi fenomena memindahkan kakak. Jadi kakaknya misalnya tidak ikut keluarga si A, diikutkan agar bisa jadi anggota kakak tersebut dan bisa bersekolah di alamat kakak tersebut. Dan itu adalah sangat-sangat lucu. Misalnya SMP-nya di Banda Aceh, kemudian ingin sekolah di Cilacap, kakaknya langsung dipindah jadi orang Cilacap. Itu kan lucu ya. Itu hanya ambisi saja. Jadi banyak sekolah-sekolah yang kekurangan murid, kenapa kita tidak masuk ke sana? Jadi jangan hanya karena prestise, harga diri, pencitraan dan sebagainya. Hidup ini kan lillahi ta'ala, ikhlas mengabdi kepada Allah, jangan mengabdi kepada hawa nafsu. Terus ada lagi pemalsuan kelahiran. Anak lahirnya tahun 2003. Ini terlalu tua, dinomna istilah Jawane 2008. Nah, itu kan pemalsuan, sudah jelas-jelas wetone Selasa Pahing tahun 2003 mau diganti dengan membuat surat keterangan bahwa ternyata anak ini lahirnya tahun ini, tanggal ini, yang bertanda tangan di bawah ini titik-titik menyatakan dengan sesungguhnya bahwa anak ini lahir di tahun ini, tertulis di
keterangan lama tahun ini, yang benar tahun ini. Padahal sebenarnya itu kebalikannya, yang benar adalah yang lama untuk kepentingan sekolah, daftar pegawai dan lain sebagainya. Itu pemalsuan yang sangat dahsyat. Nanti di akhirat bagaimana kalau malaikat menanyakan tentang hal itu? Karena padahal wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat amal atau pekerjaan yang jelek walaupun sebesar biji atom atau biji cesin, maka akan melihat balasannya. Juga kadang-kadang ada fenomena ini sekedar pencerahan masalah anak angkat. Jadi kalau kita kebetulan punya anak angkat dan dibuatkan akte, maka jangan sekali-kali aktenya bunyinya anak kandung, sebab akan memutus mata rantai genetika atau keturunan. Di samping itu adalah penipuan, karena anak angkat, wali anak angkat itu tidak bisa untuk jadi wali. Jadi karena bukan apa-apanya. Bahkan ayah angkat boleh memperistri anak angkat. Misalnya kita mengangkat anak kecil wanita dan sudah besar ternyata cantik jelita. Nah, langsung diperistri setelah dewasa. Itu tidak apa-apa karena memang bukan apa-apanya. Nah, dalam riwayat sejarah Islam kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Setelah diangkat oleh Nabi diganti Zaid bin Muhammad. Setelah jadi Zaid bin Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk menganggap anak angkatnya sebagai anak kandung. Nah, bahkan ketika anak angkatnya Zaid itu sudah dewasa dan dijodohkan dengan Zainab, maka karena rumah tangganya tidak harmonis, akhirnya Zaid bercerai dengan Zainab. Dan kemudian Zainab diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebanyakan ya kaum muslimin ya kurang memahami keterangan ini, karena bagi yang sudah paham ya syukur, yang belum paham ya biar tambah ilmu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperistri Zainab, mantan istri anak angkatnya Zaid. Ini untuk pembelajaran bahwa anak angkat itu ya hanya sekedar anak angkat, tidak boleh dianggap anak kandung. Jadi kemudian istrinya anak angkat juga boleh diperistri oleh bapak angkat, dengan catatan memang anak angkatnya itu memang belum pernah disusui oleh ibu angkat. Kalau sudah pernah disusui ya namanya jadi muhrim, tidak boleh. Nah, karena itulah kalau mengangkat anak sebaiknya ya anak laki-laki atau masih ada hubungan kerabat. Juga kalau mau mengangkat anak ya konsultasi dengan para ulama dan kiai, asal jangan asal-asalan ngangkat nanti tahu-tahu aktenya anak kandung, itu dosa. Nah, itu sekedar pencerahan. Kita kembali kepada pemalsuan surat-surat untuk kepentingan PBDB. Mari kita canangkan sejak dini untuk membentuk anak-anak yang solih dan solihah dengan melegalkan keterangan-keterangan yang sebenarnya yang valid, tidak ada unsur penipuan, manipulasi dan sebagainya. Dan anak-anak kita yang mau mendaftar di sekolah, kepada orang tua jangan sekali-kali nekat memalsukan data anak.
Yang mahasiswa kadang-kadang membuat ribut, membuat surat miskin ke sana kemari agar dapat beasiswa, karena kalau kita membuat surat miskin agar dapat beasiswa, maka itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimiskinkan terus oleh Allah karena memang kita mengaku miskin dan memang ingin miskin agar dibantu. Itu adalah sebenarnya doa. Karena itulah kepada masyarakat kaum muslimin, muslimat umumnya, mari kita yang kaya ya alhamdulillah, yang masih bisa menyekolahkan anak ya alhamdulillah. Kalau yang miskin betulan ya silakan membuat surat miskin dengan salah satu tanda rumahnya dicap PKH. Keluarga ini adalah keluarga miskin yang butuh bantuan, itu udah boleh membuat surat miskin. Kalau orang-orang yang gajinya 10 juta ke atas kok membuat surat miskin, itu adalah orang-orang yang tak pernah bersyukur. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah rezekinya. Orang yang mengaku miskin, ingkar, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Semoga pencerahan ini bisa menyadarkan kita yang belum sadar dan menambah kesadaran bagi yang sudah sadar dan menambah ketabahan, keimanan dan kejujuran di era digital ini yang semakin tidak ada batas antara halal dan haram, antara benar dan salah, dan antara data palsu dan data yang valid. Semoga yang sedikit ini manfaat. Afumikum ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.